Aldi ingat semua ya. Ingat Kok Mas Bunda. Aldi nggak pernah lupa sih atas kisah kita dulu, kenapa? Ya karena ketulusan itu nggak akan bisa dilupain. Betul, karena Yang aku lupain tuh ketulusan. Karen. Betul. Saya lupa waktu itu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat Jumat berkah buat Sobat Ambiar. Ada makanan apa Wi hari ini Wi? Iya, ada makanan nggak nih? Ya, hari ini ya. Hari ini. Apa sih soto memang? Udahlah nggak usah Gado-gado, makanan. ketoprak, Udah, ketoprak. Hari ini kita mentahnya aja ya. Mentahnya aja, Jumat berkah mentahnya. Lontong cap gomeh. Lontong jam. Oh iya, lontong memang. Ya. Iya. Sobat Ambiar, ini udah hari Jumat. Sebentar lagi mau akhir pekan ya. Jangan lupa mau ngumpul sama keluarga di mana, Benar. jalan-jalan liburan. Mending ada satu tempat yang harus didatangin. Di mana? Gunung Kawi. Gak apa-apa kalau mau datang ke Gunung Kawi. Ya nggak apa-apa, orang indah. Iya, selain Wisata. itu kita juga menapak tilas. Itu yang lagi sejarah. heboh ya? Yang lagi heboh berita itu? Iya, sejarah. Itu sebenarnya menurut gue privacy deh. Bener. Itu kan ya gimana ya, maksudnya Ya kan? kita menghargai kepercayaan orang. Betul, ya. selain menghargai kepercayaan orang, jangan bersuuzon yang aneh-aneh kalau misalkan kita Nggak datang ke usah, sana. jangan Karena bersuuzon. sejarah itu penting loh. Contoh nih, misalkan aku kan di Gunung Muria, aku kan ininya waktu itu sebelum aku lahir kan di Gunung Muria dulu. Ya, mami kamu kesana makanya namanya Dewi Muria Agung. Kenapa musiknya gitu? Terus? Ya tapi benar, maksudnya jangan pernah suuzon, itu deh intinya kan orang datang ke sana mau mengagumi keindahan alam, Betul. ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Tapi Sobat betul. Ambiar, Emang ada yang suuzon? ada nanti kita lihat ya. Siapakah dia yang akan kita hadirkan yang akan membahas tentang Gunung Kawi. Cuma nih, sebelum kita ke Apakah? Gunung Kawi, mending kita ke Gunung Sahari dulu ya. Enggak. Dari mending ke Gunung Muria dulu. Tempat kamu ya, nama kamu di situ Gunung Iya, Muria. sejarah. Dewi Muria Agung. Wih, Iya. tapi ngomongin soal sejarah yang ini juga nggak boleh kamu lupakan. Mana? Sejarah kamu Aldi Taher. Kemarin sempat berseteru dengan Dewi Persik. Bukan Kenapa? berseteru. Apa dong? Jangan bilang berseteru. Enaknya apa? Ada kesalahpahaman, tapi lebih berseterunya itu sama netizen. Oke, kita pengen lihat ya, apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh seorang Aldi Taher kemarin yang akhirnya ya bisa dibilang kesalahpahaman ini terjadi sehingga Dewi Persik merasa kayaknya tidak sepatutnya hal itu dikeluarkan, kalimat yang keluar dari seorang Iya. Aldi Taher. Aldi Taher nih, bintang Kita tamu. hadirkan nih. Jadi ini Mas Aldi Taher ini tunjuk. Berani dia, berani Tolong memang. close up wajahnya, kita pengen lihat ekspresi wajah seorang Aldi Taher ketemu sama Dewi Persik. Ini dia, Aldi Taher. Kenapa lo? Makanya nggak usah melas lu. Minum air putih dulu deh, kayak kurang Aldi Taher. jalannya begini. Bukan begitu. Saya ketemu guru saya. Bisa aja. Orang yang Guru baik apa hati. lagi? Yang mendoakan saya waktu saya di kemo kanker pertama kali. Ini orangnya. Terus, Terus, netizen, please. Jangan ganggu beliau ya. Di? Oke netizen saya. Beliau orang baik. Bukan netizen, lu yang ganggu dia. Ya. Oke Aldi. Kita bertiga mengucapkan. Terima kasih. Tapi kita apresiasi, maksudnya dia mengakui melakukan kesalahan, tapi dengan begitu berbesar hati datang ke sini untuk bisa mengklarifikasi, ketemu sama Dewinya langsung. Ya, kita mau kasih lihat ini dia pernyataan Aldi Taher yang viral di media sosial. Sikat Wi, udah. Sini. Orang, dia itu nggak pernah jahat sama aku, nggak pernah jahat sama semua. Iya. jahat siapa? Saya jahat sama diri saya. Bener tahu yang Bunda Dewi bilang tuh, saya harus menjaga privasi, ya. Terus juga bener banget, saya tuh waktu kakak Gegip kecil, saya ketemunya itu setelah beliau 1 tahun setengah. Ini ibu yang sangat baik, beliau mendidik kakak Gegep, ngajarin ngaji, ngajak sholat. Kayaknya nggak gitu. Nggak. Itu lu ya. Gini ya. Nggak, Aldi Taher.
Nggak, coba yang bikin bingung, kenapa membuat statement kayak gitu? Apakah perlu Kan Mas Aldi kan pemberitaan atau kelihatan apa? serius banget gitu Iya. kan. Bukan bercanda gitu, kalau bercanda kita udah tahu Mas Aldi sering bercanda. Tapi kan di situ kayak serius banget. Iya, aku pernah punya anak sama Dewi, yaitu sekarang si Mas Gabriel. Akmil. Itu maksudnya apa memang menganggap Gabriel saking sayangnya? Itu pertanyaan aku satu. Dan yang kedua, apakah ya udah yang penting biar ramai Viral. aja, gitu. Tapi Bunda, karena Bunda menganggap kan tahu aku nih. Aku alhamdulillah sembuh dari... Apa sih Bunda-Bunda panggilnya Bunda-Bunda? ya gaya aku istrinya manggil aku. Tahu, masa lu nggak panggil Bunda? Tapi kenapa? Bukan Bunda, lu mah Bando. Aku senang dia panggil aku bunda daripada panggil aku mami, kan papinya aku udah meninggal. Gimana? Terus? Aku nggak ikutannya Bunda. Jadi, Ngomongnya ada rendah banget. Aloy dia. Dia gedean dikit biar... Aloy, diam Aloy. Ayo Aldi. Jadi aku sembuh dari kanker. Gak ada waktu untuk tidak menyayangi siapapun. Apalagi ini kakak Gegep. Bunda ingat gak waktu dia demam berdarah waktu kecil? Aku datang ke rumah sakit. Jadi ketika itu aku kan mau berpisah sama Mas Aldi Taher. Pas lagi demam berdarah itu kondisinya dia udah ngerti kan sama Mas Aldi. Jadi dia itu nyariin Mas Aldi nggak mau makan. Mau lu bahas nggak pisahnya kenapa dulu? Gak jodoh. Tidak jodoh dari Allah. Tidak jodoh dari Dan Allah. sekarang, Jadi kakak adik, insya ya kan Allah. sekarang udah alhamdulillah Mas Aldi udah setia sama istrinya, sayang sama istrinya. Jadi suami juga bertanggung jawab sama istrinya, selalu pulang kan ya sayang, Sabili pulang terus. Emang dulu nggak pernah pulang? Nggak pernah. Itu makanya itu Mana lu? yang Bunda kritik itu, yang Bunda Dewi kritik itu aku tuh. Harusnya aku waktu itu ada terus kan buat Bunda Dewi dan kakak Gegep. Karena aku tuh nakal. Jarang pulang, ngancel sana udah kayak burung hantu, Dia habis nikah pun udah nggak ada gitu. hilang. Berapa lama dia cuma bertahan di rumah, Wi? Waktu itu? Enggak, dia cuma sebentar sekian jam habis itu udah ini bukan ini ya Mas. Ya, Bunda. Maksudnya ini Betul. sekarang kamu udah jauh berbeda dan aku bersyukur banget Masya Allah. Maksudnya udah bener-bener menurut aku di kacamata aku udah sangat soleh Insya banget. Allah Bunda. Nah, cuman di sini tetap harus bisa menghargai hati Betul. istri. Siap Bunda. Tapi ngomong I love you Dewi Persik masih boleh nggak nih? Lu mah kadang suka begitu. Untung istri lu baik, tahu di maksudnya memahami. Justru istri kamu bilang, Papa minta maaf sama Kak Dewi. Tau nggak, mertuaku aja ke rumahnya beliau. Dipeluk mertuaku. Mami, ibu di Palembang. Sampai dibilang, nak kapan bawa ke rumah Nak Dewi lagi? Ya emang kalau Dewi kan menerima orang apa adanya semua datang boleh. Tapi ini balik lagi ke yang tadi Adi. Aku tuh pas nonton tuh, aku bilang sama Dewi dan Dewi pun sepakat. Memang kita tuh yakin lu tuh tidak ada niat untuk menyakiti. Niat lu tuh nggak kesana karena kita tahu lu orang baik. Nggak ada niatan sama sekali. Ada kejadian itu langsung telepon aku loh Mas Rian. Iya. Mas Rian tanya, itu benar Gabriel anaknya Aldi Taher? Hah? Dari mana Mas Rian? Ini soalnya FYP banget. Maksudnya gimana sih, aku nggak ngerti. Nggak, lu sebenarnya Gabriel tuh anaknya Aldi kan? Lu pernah nikah sama Aldi dan lu pernah hamil dan punya anak Gabriel. Itu kata siapa? Itu karena kan di situ Ya, Mas rancu Aldi. ya, Bunda, ya. Iya, karena Mas Aldi kan di situ serius banget gitu. Akhirnya kebetulan dia kan bestie aku cerita Iya. jadi gini gitu. Akhirnya gitu, maksudnya ya diluruskan. Tapi lu harus luruskan katanya. Ketika Aldi ngomong itu ya, Aldi tuh ngerasa saat itu kayaknya yang barusan gua omongin gak tepat deh. Kan kadang kalau di podcast itu kan setelah kita jadi bintang tamu podcast, ini cerita dulu ya Sobat Ambiar, kalau kami diundang jadi bintang tamu podcast selesai direkam itu tuh nanti biasanya dari produksi bakal nanya ada bagian mana nih yang mau di take out. Betul. Biasanya begitu, ada bagian mana nih yang gak mau ditayangin. Aldi ditanya gitu juga nggak, atau Aldi kayak oh ya udah dia merasa kayak oh biasa aja karena mungkin menurut Aldi tidak akan sebesar ini jadinya masalahnya. Ya bismillah, pertama kan semua anak milik Allah. Dan aku memang sayang sama kakak Gegep. Ingat gak aku mau nikah sama Bunda Sasabili? Semua anak milik Allah, iya. Tapi bukan berarti Benar, miliknya benar. punya siapa-siapa yang milik Mas Aldi. Mas Aldi mau istrinya Mas Aldi diakuin sama suami lain, Benar, makanya laki-laki aku lain. sepakat sama Karena Bunda Dewi hobinya benar Persik. juga. Aku sepakat, makanya aku minta maaf. Karena Iya. memang harus diluruskan. Harus biar ada nggak rancu. batasan-batasan yang Bener, privacy juga harus dijaga. Makanya aku bilang ke Bunda, insya Allah Bunda, aku sering DM. Aku bilang, Bunda Dewi, insya Allah aku akan ikutin petuah-petuah Bunda Dewi. Gak dibalas kan DM-nya? Ngambek dia, apa banget dia. Kita mulai. Sekarang balas dong Bunda, Tapi sekarang kenapa? balas dong. Orang dia bilang sama gue gak mau balas, gue masih kesel wajar. Oke, kita bahas hari ini pernyataan Aldi Taher yang bikin. Tapi dibalas kok ye. Tapi lama kan, singkat Ya. kan balasnya. Dia ini filsuf. Ah. Dia ini kalau balas tuh pakai hati, makanya jadi
Udah deh, dia ini guru saya. Istriku aja bilang, Bunda Dewi itu hatinya mulia, baik hati. Kita lihat dulu ya, Aldi, kalimat detailnya seperti apa Sobat Ambiar ya. Biar Sobat Ambiar juga mungkin bisa membayangkan, oh ini toh yang bagian yang rasanya kurang tepat. Oke, kalimat yang menurut kamu rasanya kurang pantas atau kurang bijak dari Aldi Taher. Hai, ya seperti ini kamu punya anak dari Dewi Persik. Iya. Siap, itu yang sekarang menjadi Akmil. Nah, saya tidak punya pikiran negatif sama Mas Aldi, cuman kata-kata itu perlu diluruskan supaya anak saya nggak peduli orangnya, terutama anak saya supaya dia merasa aman, supaya dia tidak merasa bahwa kok aku dibohongi identitas aku sama mami aku, gitu, sama mama aku, karena aku harus bisa menjaga identitas anak aku tidak mau membawa nama orang lain dalam hubungan yang sebenarnya tidak ada, dan juga dampak sosialnya seperti sekarang ini, salah satu contoh banyak yang ngetek-ngetek anak aku, oh Gabriel ternyata bapak kandung kamu Aldi Taher loh. Oh no. Ya. Aku sepakat. Itu karena sudah digelontorkan di ruang publik ya, akhirnya asumsi publik kemana-mana gitu. Betul, makanya aku luruskan hari ini Kak. Kan Mas Aldi Taher tahu apa yang terjadi di masa lalu aku. Begitupun di saat aku melahirkan Gabriel dan bagaimana dan seperti apa. Jadi maksud aku tahu niat hati tulus, rasa sayang Mas Aldi ke Gabriel. Cuman Mas Aldi tahu kan dampak sosialnya. Betul. Mungkin sebagian orang yang ngerti tentang pendidikan, adat, itu mereka memahami. Mereka bilang bahwa Gabriel bla 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 bla. Tapi bagi mereka yang tidak suka aku, mereka diserang, diganggu kami berdua. Sedangkan Gabriel kan lagi pendidikan. Betul. Terus nanti kasihan nanti omongan orang-orang gimana nanti dia nggak tenang di sana, ya kan? Aku seneng loh Mas Aldi itu sayang sama Gabriel, bener. Seneng banget, cuma maksud aku biar diluruskan dan alhamdulillah sudah meluruskan kan. Makanya aku tabayun, aku juga muhasabah diri. Jadi aku bilang ke Bunda Dewi, benar kata Bunda Dewi, aku sudah menganggap kakak Gabriel seperti anakku sendiri. Itu sebenarnya poinnya, cuma memang aku harus jaga privasi juga, punya ruang privasi untuk kakak Gegep. Dan maka aku bilang Bunda, insya Allah Bunda ntar aku depannya kalau podcast, ngobrol tuh aku harus jelaskan secara detail. Kemarin tuh aku nggak detail, makanya jadi asumsi kemana-mana gitu. Jadi gini, aku nggak apa-apa. Kan banyak orang yang bilang, maaf ya Mas, Mas Aldi tuh nggak salah loh. Dia tuh masih mending loh nganggep Gabriel tuh anak kandung sendiri. Terus aku, itu dalam psikologi aku belajar dan aku coba berkonsultasi juga bahwa kata-kata kalimat kalau Gabriel itu saya anggap seperti anak kandung itu boleh. Tapi kalau Gabriel itu kan dengan kata-kata serius. Gabriel, saya punya anak dari DP. Rancu, Bunda. Dengan cerita masa lalu yang mungkin sebagian orang sudah mengerti posisi Gabriel dan saya. Itu nanti akan menjadi bola liar. Akan jadi omongan yang enggak. Iya, jadi tanda tanya, bener gak sih? Masa sih? Oh begitu. Jadi yang bener yang mana? Oke. Makanya izin Bunda, Pak Aryan dan Bang Karen, aku begitu, aku cek lagi videonya. Aku ngomongnya itu ada hal yang belum lengkap gitu. Makanya pas aku bilang, aku klarifikasi di IG, benar aku ketemu kakak Gegep itu setelah beliau usia 1,5 tahun. Oke. Gitu. Ini kan imbasnya pasti secara langsung ke Gegep ya, Gabriel. Ya, banyak yang ngetekin kan. Gabriel, oh ternyata bapak kandung kamu si Aldi Taher ya. Oh Gabriel, jadi kayak gitu. Jadi itu agak mengganggu gitu. Kaget juga pas lagi pendidikan. Kita mau kasih lihat dulu ya, ini pernyataan Dewi tentang apa yang disampaikan oleh Aldi mempengaruhi banyak sekali kepada seorang Gabriel. Respon Gabriel seperti apa? Menurut kamu tuh Gegep tahu gak sih tentang berita ini? Tahu. Kemarin telepon video call sayang, dia nggak mungkin kan nggak lihat, nggak mungkin karena dia itu selalu standby, dia itu orangnya selalu memprotek saya, dia tuh selalu lihat sosmednya saya. Dia cuma bilang, lagi rame sayang, gimana? Kamu percaya mama kan? Udahlah mama, gitu. Udahlah mama. Terus dia lagi ngomong, aku kemarin di hutan, aku nggak mandi, aku begini. Jadi dia justru yang membalikan omongan aku. Masya Allah. Kalian jujur ya. Aku ketemu kakak Gegep itu setelah waktu itu dia SD Bunda ya. Aku mau nikah sama Bunda Sasabili. Bukan, maksudnya ketemu lagi. Ketemu lagi, iya. Karena setelah kita bercerai 8 tahun. 8 tahun,
aku ketemu Bunda Dewi itu ya belum pernah ketemu Kakak Gegep lagi. Ya, aku nge-DM Mas Aldi karena Main ke rumah dong katanya. ya, karena aku ngeliat Mas Aldi itu kan sempat bercerai sama yang dulu itu. Bu dokter. Ya, sama Bu Iya. dokter. Terus Mas Aldi itu sakit, ya kan? Terus banyak yang menghujat juga, aku nggak terima gitu. Dia DM aku. Aku DM. Mas Aldi semangat sembuh dari kanker ya. Tuh orang pertama kali yang DM aku ya. Beliau udah mendoakan. Aku langsung ya Allah. Sehatkanlah Bunda Dewi Persik ya Allah. Dan Alhamdulillah makin bahagia. berangsur sehat Alhamdulillah. terus. Doain saya terus Bunda ya, Karian. Nah, Kakak Gegep tuh waktu pertama kali aku ketemu lagi Bunda. Dia tuh senyum. Dia panggil aku ayah kan. Ayah terus ada Kakak Adin, ada Bang Geri, anakku yang pertama sama kedua itu. Ya ketemu pas. Ketemu dipeluk sama dia happy banget. Waktu itu masih SD tuh. Ya 7 tahun lalu. Apa SMP apa SD gitu. Aku bilang Bunda Dewi aku mau nikah lagi. Sampai dia bilang, udah Mas Aldi kamu nikahnya di rumah ini aja. Dia bilang gitu loh. Karena waktu Covid lah gitu. Tapi aku bilang sama Dewi ketika kejadian ini terus responnya Gabriel seperti itu, aku bilang anak kamu itu menurut aku Soleh dia banget, punya soleh banget. kecerdasan emosional yang cukup tinggi. Walaupun Iya, ya betul. mungkin barangkali dia juga bertanya-tanya atau punya pertanyaan yang dia tidak sampaikan Wajar sih itu. maminya secara langsung gitu. Tapi ada nggak sih dia nanya-nanya apa gitu tentang sekarang update-nya gimana tentang ini? Kemarin dikasih handphone sama seniornya. Ada waktu gitu kan, nggak mungkin secara dia kan punya sosmed, dia punya Instagram, dia punya TikTok tapi namanya bukan Gabriel. Iya. Terus jadi aku tahu gitu, tapi dia kasih tahu dia terbuka sama aku. Pasti rame kan pasti notif itu kan ting 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 kan Iya. ketika dia sudah aktifin handphone. Terus aku sayang tahu ya yang hebatnya anak aku bersyukurnya punya anak Mas Gabriel ini, dia nggak pernah yang aku lagi sedih kan, mataku udah merah nih, udah mau ngomong gitu. Terus dia yang, Ma aku kemarin di hutan, jadi dia kayak alihin omongan gitu loh, malah bukan ngomong ke situ. Tapi malah justru kamu yang ngerasa lebih, aduh ternyata ya kan sih. Sayangnya aku jauh, seandainya aku dekat sudah aku peluk, aku ciumin anak aku. Gitu. Kayak dia paham betul kondisi hati kamu gitu ya. Iya, kalau seandainya dia bisa jadi bayi lagi itu pingin aku telen, aku bawa. Jangan telan. Enggak, maksudnya orang tua Biasa itu di Jangan Karian. kemana-mana gitu iya maksudnya. gitu karena Terus dari ini. sedewasa itu. Iya, sedewasa itu kecerdasan emosionalnya aku akuin sih. Maksudnya belum tentu anak seusia Gabriel menangkap informasi mentah-mentah yang belum tentu benar tuh dengan secerdas itu. Kan dulu pernah kejadian waktu dia masih SMP, kita pernah podcast, dia pernah tanya, Ma, foto mama hamil itu mana gitu. Lu jawab apa? Aku bilang kan mama lagi pindahan rumah gitu, jadi kesana kemari gitu pindah, jadi barang-barang tuh banyak yang hilang gitu. Banyak yang hilang, barang jadi nggak ada gitu kan. Kalau orang pindahan kan Mas Aldi tahu dong barang-barang semuanya pasti pada berserakan kemana-mana. Terus Gabriel, aku tanya kenapa? Enggak, teman-temannya dulu waktu masih SD itu suka tanya. Mama kamu foto hamilnya mana? Ini jadi aku tahu bagaimana caranya men-treat anakku. Makanya kan semakin dia dewasa, dengan pengalaman aku yang minim, dengan kehidupan aku yang setiap hari kerja, aku mencoba menjadi seorang ibu yang seutuhnya. Aku mencoba belajar psikolog supaya aku tahu jawaban-jawaban yang bagus untuk anak aku. Supaya dia tidak merasa sendiri dan tahu kan masyarakat Indonesia itu saya tidak bersuuzon, kadang-kala mungkin secara pengetahuan mereka minim, secara adab mereka minim. Kadang-kadang kan kalau ngomong tidak berperasaan. Pertanyaan-pertanyaan itu tuh aku tuh dari dulu menyimpan, dari dulu bagaimana caranya aku bisa membuat situasi jadi aman, Gabrielnya jadi aman. Seperti itu, Mas. Aldi mau bilang apa sama Dewi sama Gegep? Maaf aku kalau ngomong tentang anak, Ya, pasti kamu hal memang yang selalu kayak begitu. Iya gitu. Kalau suruh ngomong apa, ya pasti aku cuma bisa mendoakan kalian berdua bahagia selalu. Karena Bunda Dewi mendidik Kakak Gegep dengan luar biasa, ibu yang sangat baik. Aku saksinya ya, demi Allah ya. Kakak Gegep ya ajak sholat, baca Al-Quran, diajarkan kebaikan, dicontohin kelembutan, kebaikan. Dan Kakak Gegep dua anak yang soleh, anak yang pintar. Makanya aku jujur aku bangga banget gitu loh bisa kenal Kakak Gegep dan Bunda Dewi gitu. Dan
biar gimana pun mereka adalah keluargaku. Aku cuma bilang sekali lagi juga aku minta maaf. Insya Allah aku akan bermuhasabah diri. Aku banyak belajar dari beliau. Insya Allah jadi manusia yang bijak lagi, menjaga privasi juga gitu. Dan terus mendoakan buat kalian berdua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Rabbal alamin. Sekarang kita tanya sama babysitternya. Udah maafin belum babysitternya? Ini Dia ikut marah loh, dia ikut marah. Maaf ya. Dia ikut emosi tahu. tunggu. Ini Tuh. bukan babysitter, ini baby shark. Oke, Aldi sama Ya, aduh. Dewi, kita mau ngajakin mereka berdua. Ih, sekarang Kok gua sih? iya lu berdua. Apa Bunda? Bintang tamunya kalian berdua. Episode kali ini segmen pertama ya. Oh kita ke pelaminan lagi? Nggak. Nah tuh, Di, lu tuh begitu. Di, lu tuh kadang suka sadar nggak sih, Di? Apa yang lu omongin itu tuh kadang suka kayak ceder gitu. Iya belum lengkap, tunggu dulu. Ya tapi kan nanti kalau orang potong-potong lagi, dipotong, viral lagi, ntar gimana coba? Ayo. Loh, emang gue dipotong? Nah kan, Emang Aldi burger dan juga dipotong? Dewi kali ini kita akan menjak Aldi mereka untuk sini, bermain. Aldi Dengerin dan boleh protes. Kalian, jangankan gua, istri gua aja sayang banget sama dia, tau nggak? Sering dia WA-an berdua. Udah, yuk. Ayo. Lu baca, enggak Dewi dulu deh. Dewi baca, ya Dewi udah tahu lah cara mainnya. Silakan nanti kamu boleh respon, boleh Dengerin dan protes. boleh protes di balik kejadian yang viral kemarin. Ya, Bunda. Aku sudah memaafkan, tapi ada hal yang benar-benar bikin aku sakit dan membekas, yaitu sebenarnya kalau dibilang sakit sih enggak, dibilang membekas sih insya Allah dengan berjalannya waktu sudah enggak. Cuman yang membuat aku kepikiran kali ya, ini lebih tepatnya lebih kepikiran, aku kan belum jumpa lagi sama anakku. Kangen Bunda, ini kangen dia, ini kangen dia. Aku dengan kejadian kemarin yang rame itu, Ya. bagaimana aku berjumpa dan kan pasti kan nggak mungkin kalau cuma sekedar halo sayang terus peluk gitu kan. Kan dia tahu dia bukan anak kecil. Kalau anak kecil mungkin aku masih bisa kayak dulu, mungkin aku bisa tutupin hal yang begini ya begitu. Tapi dengan dia usia yang dewasa sekarang Mas, aku bingung gimana caranya bisa mengungkapkan sesuatu hal yang membuat dia pasti terganggu gitu. Tapi aku sudah memaafkan Mas Aldi menganggap Gabriel. Mas Aldi kan udah bukan kayak orang lain. Kita persaudaraannya udah lebih daripada itu. Alhamdulillah. Ya aku minta doanya aja mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Amin ya Allah. Amin. Di saat aku sudah berjumpa dengan anakku nanti. Udah, pokoknya hati itu nggak bisa yang namanya dibuat-buat ya kayak. Makanya aku bilang, mungkin orang di luar sana tuh belum kenal siapa beliau ini. Saya udah tahu banget siapa beliau ini. Dia mendidik saya juga. Waktu itu saya kenapa jarang pulang, dia bilang, Mas Ali itu mungkin dari usia masih muda. Ini bukan berarti anak muda harus ya gimana tetap menghargai istri, menghargai yang namanya pasangan gitu ya. Dan aku, makanya Allah uji aku kanker. Ya itu insya Allah supaya aku bisa berpikir lagi. Jangan jadi manusia yang... Jadi manusia lebih baik lagi. Ya jangan manusia yang selalu menyanyiakan sesuatu. Sayangilah istrimu. Ya makanya aku selalu bilang maafin aku ya, dulu aku udah nyanyain Bunda Dewi terus saking baiknya dia, udah Mas Aldi, bismillah, kamu waktu itu masih muda, jadi alhamdulillah penting sekarang kamu sayangi istrimu, sayangin keluargamu. Dan tahu nggak, waktu aku jadi suaminya beliau ngomong apa? Waktu aku dapat honor syuting, Mas Aldi jangan lupa kasih ibu ya, kasih bunda. Dia ngingetin saya buat nyayangin ibu, hormatin ibu. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau nyayangin Mamine. Mas Aldi ingat semua ya. Ingat Kok Mas Aldi bunda. nggak pernah lupa sih atas kisah kita dulu, kenapa? Ya karena ketulusan itu nggak akan bisa dilupain. Betul, karena Yang aku lupain tuh ketulusan. Karen. Betul. Saya lupa waktu itu ngirim hampers lebaran. Lu baca ya, baca sih. Baca lu. Udah buruan, ini giliran lu baca dulu yang satu. Pernyataan dari Nomor satu. Ini ayo.
Ini mana Kak? Lu deg-degannya dia. Lu deg-degannya. Dengerin, ayo Dia cepetan. deg-degan ini tahu. ditonton. Kalau sama orang lain gue mungkin cuek ya, sama dia gue gak bisa cuek. Iya, ya udah. Dengerin, yuk capcus. Dengerin dan boleh protes. Lalu. Di balik sifat, Keras. bukan keras tau. Keras. Enggak. Tulisannya gitu loh. Ya salah tulisannya ngomong. salah nih, gue salah. Ya, ayo baca Benar, Judi. apa adanya. Di balik sifat tegas. Keras. No, keras tuh. Ya udah. Iya. Lanjut. Di balik sifat tegasnya Bunda Dewi Persik, ya kalau ada orang yang nggak tahu kalau Dewi Persik itu ternyata sambelnya, ulekannya enak. Nih. Tanya istri gua pernah dimasakin sama dia di rumahnya. Tapi benar, gak bohong. Iya benar, kalau itu nyata. Kita mah iya di. Iya. Oke, satu lagi, sorry. Enggak ulekannya juga lu bahas. Maksudnya ulekan sambelnya. Norak lu, Rian Imran Taher. Emang enak. Iya. Orangnya pemaaf. Nah benar. Tapi ingat ya, pemaaf bukan berarti kita bisa menyakitinya berkali-kali. Ingat ya, ada hal-hal yang bisa dibahas, ada hal-hal yang boleh dijadikan konten. Tapi gue setuju, Dewi tuh memang pemaaf sebenarnya. Banget. Memang. Benar ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dibahas di ruang publik. Kalau misalnya mau nyenggol prestasinya boleh, sensasinya boleh, tapi tidak dengan buah hati. Sama satu lagi Kak, Itu apa? dia nggak pernah nyakitin orang lain. Heeh. Aku pernah komen nih, Mas Aldi, postingan. Udah. dengerin ide. dan boleh protes. Meskipun sekarang karirnya sedang baik, alhamdulillah. Dan sikap Mas Aldi yang dari dulu nggak pernah berubah, yaitu suka iseng sama cewek. Iseng lo sama cewek. Bagus. Iseng Kamu memang. jujur. Kita suka- Memang. Oh, lu begitu, Di. Iya Kak. Bukan lagi. Daripada gue iseng sama tiang listrik, gak diladenin. Maksudnya gue nganggap saudara, saudari gitu. Aldi, tapi semoga jadi pelajaran buat seorang Aldi Taher ya, buat siapapun itu juga Sobat Ambiar. Maksudnya kalau anak tolong jangan dibawa-bawa, itu yang paling penting Harus ada buat ruang kita privacy, pahami bersama-sama. benar-benar. Ya, ruang Siapa? privacy itu harus tetap dijaga walaupun mereka adalah seorang public figure. Kita kembali saat lagi.